hatta mulai manang dihita Kamu ini hamu hula-hula nami Raja Dapu Bolon, Raja nami Raja Bolon, di mana narion rohami itu tangan di bagas muna. Pada potong kamu hula-hula nami imah inalau menurut teman yang aku tentu bagas muna teman teman jalo pas permasalahan rebion. Menurut sunat Raja nami nabur waktu kami si banganon, nalau pasang aku kamu hula-hula nami, donon nami masih titi masih gopar pulang-pulang pangarap na. Wadik susah benak si banganon nabur batu pahami. Amat dari wadamang gue basu-basu nah. Mana jalo pas mana batu paham budiman. Tuh. Totong marsiha holongan Unang mari para langan-langan Asa unang gabi si hataon Haholong aku doho sa lilingan Nang rodi di na Tama untuk menyaksikan peneguhan pernikahan saudara kita yang kita kasihi Abraham Mahotan Pasaribu dan Meli Agatha Boru Tampu Bolon. Untuk menjaga kelancaran dan kekhidmatan acara ini, hadirin dimohon untuk men-silent handphone masing-masing. Marilah sekarang kita menyambut prosesi.
duduk di bangku depan yang menghadap panggung. Saya mau bertanya kepada keluarga besar Meli Agatha Guru Tampu Bolu, siapakah yang akan menyerahkan Meli kepada kami untuk dinikahkan pada hari ini? Saya sebagai ayahnya akan menyerahkan kepada jemaat. Bapak Ibu, momen yang mahal ini adalah bagian dari suatu peristiwa batin di mana seorang ayah harus bergumul merelakan dia pergi untuk membangun menara cinta kasih yang lebih besar. Abraham, boleh sambut ini. Bapak Ibu, Saya pada hari ini ayah dari Meli Agatha Guru Tampu Bolu, di depan Tuhan yang Maha Kuasa dan di depan keluarga semua yang sudah diberikan Tuhan otoritas kepada saya sebagai ayah untuk mendidik, membesarkan dia, melindungi dia, mengajari dia dengan firman Tuhan. Pada saat ini saya akan menyerahkan kepadamu Abraham Pahotan Pasari sebagai pendamping rumah tangga kalian. Jagalah dia, bimbinglah dia, lindungilah dia sampai Tuhan menjemput ajal. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepadamu untuk menjadi imam di tengah-tengah keluarga kalian. Terima kasih. terima kasih kepada Ayahanda Meli. Sebelum kita akan melanjutkan ke prosesi, saya undang kesediaan Bapak Meli untuk menandatangani surat persetujuan pemberkatan nikah dalam gereja Jemaat Kristus di Kota Batam. Juga kepada Ayahanda Abraham Pahotan Pasaribu, lalu Tuhan membuat laki-laki itu tidur nyenyak, diambillah tulang rusuknya. Sehabis itu dibangunlah seorang pribadi bernama Hawa. Yang mau saya tekankan adalah kita patut bersyukur kepada seorang ayah dan ibu di keluarga Abraham dan keluarga Meli yang telah membentuk Meli menjadi pribadi yang datang kepada Tuhan membawa apa yang ia mau jalani ke depan. Dan Abraham, orang tuanya yang telah membawa Abraham membawa kepada Tuhan akan apa yang harus dia jalani. Kita Tuhan berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu seperti kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita lihat adalah ibu dan bapak kita, sebagaimana di Taman Eden Allah yang berfirman. Saya persilakan Abraham dulu dan kami juga dulu. Kita serahkan acara ini kepada MC. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan singkat yang akan disampaikan oleh seorang penatua, saudara kita T. Aritonang. Beliau merupakan pelayan, rekan sekerja dari S. Pasaribu di GJKDI Kafling Nato. Dari pelayanannya, beliau sudah banyak mempraktikkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian Bahasa Cinta. Andaikan aku lakukan 1, 2, ya. Andaikan aku lakukan yang Nur mulia, jika tanpa
Kembali lagi kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus, Bapa yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, atas kesempatan yang sangat indah dan penuh kebahagiaan ini. Sebab dengan kasih karunia-Mu Bapa telah mempertemukan saudara Abraham Pahotan Pasaribu dengan saudari Meli Agatha Tampu Bolon. Engkau Bapa telah mengikat cinta kasih mereka di dalam Tuhan, akan memulai mahligai rumah tangga di dalam gereja Tuhan. Suatu momen yang sangat penting Bapa, sebab daripada mula Bapa sumber pernikahan yang kudus. Bahkan Engkau menciptakan langit dan bumi dan segala isinya adalah untuk sebuah perkawinan kudus, untuk memenuhi seluruh dunia, untuk membawa kemuliaan bagi-Mu Bapa. Tentunya sukacita dan sejahtera bagi kami. Hadirlah kiranya Engkau Bapa yang Maha Kasih di tengah-tengah kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyinari hati kami semua dan ruangan ini, agar penuh damai sejahtera sukacita serta hikmat yang berasal dari Bapa dalam Kristus Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa ya Bapa. Amin. Kita tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bahwa perkawinan itu sebetulnya sudah rencana Allah sebelum dunia dijadikan, di mana Allah Bapa telah menciptakan langit dan bumi untuk sebuah perkawinan kudus, yaitu Adam dan Hawa. Dan mereka juga ditempatkan di tempat yang sangat aman dan penuh damai, yaitu Taman Eden. Adam dan Hawa telah kehilangan kemuliaan Allah, dan mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi oleh karena dosa, Adamlah dan Hawa menjadikan semua manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga dengan demikian semua orang yang bersekutu dengan Adam pasti akan mati. Tetapi semua makhluk manusia yang bersekutu dengan Kristus akan hidup kembali melalui pertunangan yang kudus dengan Kristus. Jadi saat ini kita akan mengacu kepada perkawinan, pernikahan antara Abraham dan saudari Meli Agatha Tampu Bolon. Dalam firman Tuhan ada 3 poin penting tentang hukum pernikahan yang harus kita taati, menjadi suatu topik bahasan kita pada pagi hari yang sangat indah ini. Pertama, struktur pernikahan sangat penting. Apakah itu strukturnya Bapak Ibu? Kemudian, tujuan pernikahan dan orientasinya untuk apa? Ini penting sekali. Dan kemudian, masa depan pernikahan menjadi keluarga Allah seperti apa? Pertama kita akan masuk ke dalam struktur pernikahan. Struktur pernikahan pertama ditekankan kepada Meli Agatha Tampu Bolon di dalam Efesus pasal 5 ayat 22. Penting kita perhatikan. Perintah terhadap istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuhnya
jemaat itu adalah tubuhnya atau gereja adalah tubuhnya. Kemudian dapat ibu saudara kekasih kedua, perintah terhadap suami. Hai suami Abraham, Pahoma, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi Kristus sudah menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya untuk mendirikan gerejanya di dunia ini sebagai penghubungan. Demikian juga lah seorang suami harus berani menyerahkan nyawanya untuk istrinya, bukan hitung-hitungan materi, Bapak Ibu. Tapi yang termahal daripada persembahan, daripada pemberian adalah nyawa. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu hati. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan, yaitu memelihara hukum perkawinan itu dengan baik. Jadi jauhkanlah dirimu daripada percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri dan jauh daripada kerajaan Allah. Menjadi suatu pertanyaan, apakah saudara Abraham dan saudari Megi sudah memiliki cinta sejatimu sampai dibawa mati seperti Kristus membawa mati cintanya, tentunya bangkit kembali demi kasihnya kepada gerejanya. Cinta sejati tidak dapat diganti dengan permata apapun yang kau inginkan. Biarlah sampai memutih rambut kalian berdua. Di masa tua, wajah kalian pun langkakan keriput, mulai mengeruk seperti saya. Tulang-tulang pun mulai kering dan berjalan pun sudah mulai tertatih-tatih. Orang kadang-kadang menjauhi kita mulai ketika kita sudah mulai bungkuk. Ingat, cinta kalian tidak pernah bungkuk, tidak pernah kering. Benar? Cinta dibawa mati, tidak bisa diganti dengan apapun. Kemudian saudara Meli Agatha Tampugolo jadilah menjadi istri yang cakap. Saya yakin menjadi istri yang cakap bukan istri yang cantik. Saya akan bantu membaca firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Bagi kaum ibu ini, wanita-wanita yang cantik-cantik ini, ya, yang lemah lembut, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Pertanyaan kepada saudara Abraham, bersikaplah sebagai laki-laki dalam iman, dalam tindakan, dalam kasih, dalam Kristus, dan berjaga-jagalah dan berdirilah dengan teguh dalam iman, dan bersikaplah sebagai laki-laki dalam iman, dan tetaplah kuat menjalani roda kehidupan kalian. Kita telah mengetahui budaya dan tradisi yang ada di Indonesia yang majemuk, salah satu budaya Batak, tentunya bisa mendukung perkawinan ini bertahan baik, tetapi tidak menjamin selamanya ikatan budaya tradisi kita mempertahankan perkawinan itu langgeng. Karena ada masa surut, manusia berubah meninggalkan tradisi. Tetapi hari ini firman Tuhan meneguhkan pernikahan ini nanti adalah melalui ketaatan kalian berdua atas firman Allah. Satu-satunya sebagai kekuatan untuk mempertahankan pernikahan ini. Kita jangan terlalu bangga menjadi orang Batak, tetapi kita harus menghargai budaya orang Batak dan mempertahankan.
Karena budaya orang Batak ini tidak bisa mempertahankan perkawinan. Pendeta pun sekarang ada tukang kawin. Benar Bapak Ibu? Ada amin? Banyak. Jangan percaya, karena iblis itu licik. Banyak tukang kawin. Melalui catatan statistik negara di Sumatera Utara, angka perkawinan, salah satu informasi yang saya dapatkan dari seorang hamba Tuhan membawa pelajaran kemarin 2 hari berturut-turut. Di sini banyak ini pengajar-pengajar tangguh. Di Sumatera angka perceraian 15.995 pasangan. Kalah Jakarta. Sedangkan di Jakarta hanya 12.375 pasangan kawin cerai. Anak-anak mereka tersiksa. Anak-anak mereka hidup tanpa kasih sayang seorang ayah, tanpa seorang ibu. Ini zaman akhir, zaman sekarang. Jadi oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita saat ini Bapak Ibu Saudara kekasih melalui peneguhan pernikahan Saudara Abraham dan juga Saudari Meni, agar kita konsisten, terutama kedua mempelai perempuan dan laki-laki ini mempertahankan bagian rumah tangga mereka oleh karena ketaatan akan Injil Kristus. Tidak ada yang lain. Sekalipun kalian diberikan Tuhan berkat yang terbatas, tetaplah pertahankan cintamu kepada suami istri seperti cintamu kepada Kristus. Jangan pernah lemah oleh karena kurang berkat, karena berkat rohani jauh lebih besar daripada berkat yang ada di dalam dunia ini. Dengan mentaati hukum perkawinan ini, sangat-sangat memungkinkan akses masuk ke surga sudah masuk, dan juga sekaligus memberikan suatu motivasi, kekuatan spirit kepada jemaat Kristus yang ada di Kapling NATO. Maka akan tersiar iman kalian, cinta kalian kepada semua jemaat di Indonesia. Di sini ada dari Palembang, ada dari Jakarta, ada dari Manado, ada dari Blok M, ada dari Tanjung Karang, Tanjung Pinang, Tanjung Lampung, Bandar Lampung, dan juga dari Umbul Selawaya. Ada 9 pembicara di sini yang tangguh setelah kita mengikuti seminar 2 hari berturut-turut. Jadi perkawinan kalian ini adalah suatu momen yang sangat besar menurut saya, sangat spesial. Karena waktu saudara-saudara kita yang lain waktu melakukan prosesi pernikahan tidak seperti ini. Tapi ini bayangkan, ada 9 pembicara dari seluruh Indonesia membawa kabar baik, dan harapan mereka tentunya seperti harapan kedua keluarga besar dari dua mempelai, bahwa keluarga kalian akan menjadi keluarga yang berbahagia, terlebih-lebih di dalam gereja Tuhan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan renungan pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Salam. Bahwa ternyata pernikahan itu begitu sakral. Yang Maha Mulia membuat dia menjadi agung, sebab tangannya yang memberkati dan keputusannya yang membuat dia menjadi agung. Terima kasih untuk hamba Tuhan spesial yang sudah membawa kami bernostalgia dan mengingat tugas tanggung jawab kami untuk mengasihi istri seperti mengasihi jemaat. Ini berat Abraham. Dan istri mestinya tunduk dengan hormat seperti tunduk kepada Kristus. Jadi kalau suami terlambat pulang, bagaimana nanti sikapnya Meli, saya tidak tahu. Apa banting pintu dulu atau banting mana nih duluan nih? Terima kasih. Jadi kalaupun nanti Abraham Meli terbata-bata ya dalam mengucapkan janji, maklum ya. Bukan soal JR, kan tidak butuh JR banyak. Tapi salah satu alasan adalah mereka belum pengalaman menikah. Kalau di sini ada yang sudah pengalaman menikah, saya pasti tidak akan grogi ya. Ini baru perdana mereka menikah, Bapak Ibu. Momen pembentukan rumah tangga baru
ada kepala keluarga baru, ada ibu rumah tangga yang baru. Secara bersama-sama gereja sangat mengharapkan mereka menjadi pohon yang menghasilkan buah-buah, melahirkan anak-anak yang bertambah banyak dalam kerajaan Tuhan, entah lewat pekabaran Injil mereka, entah lewat yang lahir dari rahim seorang Meli. Ini merujuk kepada sikap Allah yang memberkati pernikahan pertama kali di Taman Eden. 3 yang menjadi saksi penting di sana, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dalam perjanjian baru ada kisah yang paling penting, di mana Tuhan Yesus pergi ke negeri Kana, memberikan kado terbaik, air menjadi anggur. Sepanjang sejarah dicatat, air menjadi anggur rasanya beda dan tidak pernah anggur selezat, seenak yang pernah diberikan oleh Tuhan Yesus. Pesan surga buat Abraham, hari esok tidak akan pernah kau tahu seperti apa. Itulah kita. Tapi berjalan bersama Tuhan, kau akan dipenuhi dengan anggur terbaik. Ya saudari Melia, berjalan bersama Tuhan akan diberikan kita anggur yang terbaik. Ini bukan isapan jempol, ini bukan kabar buruk, tetapi kebenaran ilahi yang sudah digemakan. Maka gereja hendaknya menjadi barisan yang paling kuat, mengokohkan pernikahan itu sendiri, yang dilandaskan pada bahwa perkawinan itu haruslah dari pasangan yang kudus, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kalaupun dia menjadi duda, harus betul-betul duda, dan juga janda harus betul-betul janda. Cinta dan kasih menjadi dasar perkawinan. Firman Allah yang hidup adalah pengikat supaya tujuan awal terpelihara sampai pada akhir hayat. Firman Allah harus menyatu di batin kita. Simpanlah dalam batin itu firman Tuhan, supaya dia menjadi kehidupan. Firman Tuhan berkata tadi, upah dosa adalah maut, tetapi menikah dengan Kristus adalah kehidupan. Saat ini kalian akan meninggalkan ibu dan bapa, meninggalkan sanak saudara. Kalau tidak pernah mau meninggalkan, kalian tidak pernah menjadi 2 dan 3. Demikian juga kita di dalam Kristus. Ketika kita datang pada Kristus, kita akan menjadi hidup. Hanya hidup yang menghasilkan keturunan, hanya hidup yang menghasilkan kasih, hanya hidup yang menghasilkan keharmonisan dan keindahan. Sebab itu, saudara Abraham Pahotan Pasaribu, anak dari Bapak Salomo Pasaribu dan pasangannya Ibu Intendi Sianipar, dan saudari Meli Agatha Tampu Bolon, anak perempuan dari pasangan Bapak Tunggul Tampu Bolon dan Ibu Tiur Masyahan, saya undang untuk berdiri. Sejenak boleh putar ke depan, baru putar ke sini lagi untuk memperlihatkan wajah kalian berdua. Iya, nggak usah takut kaku-kaku yang belum pengalaman menikah. Udah, oke, silakan. Atas tuntunan serta seturut dengan kehendak Tuhan, saya Abraham Pahotan Pasaribu pada hari ini memilih engkau, Meli Agatha Tampu Bolon, sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya, sebagai anugerah yang terbaik dari Tuhan. Mulai saat ini dan seterusnya, saya berjanji akan mengasihi engkau, berkomitmen menjadi suami yang baik,
dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya akan memelihara engkau dalam iman dan kesetiaan, bertekad untuk hidup kudus bersamamu sesuai dengan Injil Yesus Kristus, dan tidak akan pernah meninggalkan engkau selama Tuhan mengaruniakan nafas kehidupan. Saya akan bertanggung jawab kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita nanti untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Saya mau mengasihi engkau dan menghormati engkau tanpa syarat seumur hidup saya sampai nanti maut yang memisahkan kita. Kiranya Tuhan menolong saya. Berkat Tuhan, hamba Tuhan, jemaat, keluarga dan sahabat, saya, Meli Agatha Tapubolon, menerima engkau, Abraham Pahotan Pasaribu, sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya, sebagai anugerah terbaik dari Tuhan. Saya berjanji untuk tunduk dan mengasihimu dengan setia dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan. Saya akan hidup kudus dan setia bersamamu sesuai dengan Injil Kristus. Dan bila Tuhan mempercayakan anak, saya akan membimbing mereka untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya akan mengasihimu tanpa syarat seumur hidup saya sampai maut yang memisahkan kita. Kiranya Tuhan menolong saya. Beri tepuk tangan terbaik buat mereka, Bapak Ibu. Ternyata begitu indahnya cinta mereka. Mereka datang pada Tuhan dengan hati yang beria-ria. Ini Abraham ini adalah seorang pelayan dalam gereja dan memperkenalkan Meli sudah kurang lebih 6 bulan kepada kami. Yang mau saya katakan, Abraham, banyak orang mengikut Tuhan Yesus Kristus, tapi bisa seperti Judas Iskariot tetap mengkhianatinya. Ada Saul, dia seorang raja yang dipilih, tapi dia tidak pernah menyerahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Ada Simpson, dia adalah pilihan, tapi dia tidak hidup dengan disiplin yang penuh. Semua mata menonton kepada kalian berdua nantinya. Tidak perlu banyak kata, tetapi perlu kalian untuk berbuah di kemudian hari. Setiap pohon yang baik akan terlihat dari buahnya. Ada amin, Bapak Ibu? Amin. Saya akan membacakan titah nikah kepada mempelai pria Abraham Pahotan Pasaribu. Nanti jawab ya, saya bersedia tanpa ragu ya. Efesus 5:25 sampai 28. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Saya akan ulangi untuk kita semua. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Saya mau bertanya, apakah saudara Abraham Pahotan Pasaribu bersedia mematuhi titah nikah tersebut seumur hidupmu? Ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Beri tepuk tangan buat kesediaan Abraham. Saya akan membacakan titah nikah buat Meli Agatha. Efesus 5:22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saya akan ulangi untuk kita semua. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Pertanyaan kami kepada saudari Meli Agatha Tampu Bolon, apakah saudari Meli bersedia mematuhi titah nikah tersebut seumur hidupmu? Ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Beri tepuk tangan buat saudara Meli. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, apakah saudara sidang jemaat Kristus, keluarga besar yang ada di sebelah kanan saya secara umum, sahabat serta para undangan bersedia mendukung pernikahan Abraham Pautan Pasaribu dan saudari Meli Agatha Tampu Bolon menjadi pernikahan yang rukun dan bahagia selamanya? Saya juga berharap begitu. Mereka telah meninggalkan ibu bapak mereka supaya mereka bersatu dengan istri. Lalu kemudian mereka bukan berarti tidak mengasihi ibu bapak mereka, tetapi supaya kasih mereka semakin besar, supaya pengorbanan mereka semakin besar buat keluarga, mereka memang harus meninggalkan ibu dan bapaknya, anak-anaknya dan keluarganya, dan hanya mengasihi Kristus dengan cara Kristus mengasihi gerejanya. Ini adalah Gaby ya, membuat cincin. Kita kan tidak tahu cincin ini ada begitu ujung-ujung ya. Jadi cincin ini adalah logam mulia, tetapi mata setiap orang harus terpana kepada permatanya. Permata tanpa logam mulia juga bisa hilang, tidak bisa dikenakan setiap hari. Saya percaya permatanya adalah cinta mereka berdua, dan logam ini hanyalah simbol di mana mereka berdua untuk selalu ingat kemanapun mereka pergi. Mana cincin buat? Meli Agatha Tampu Bolon, cincin ini aku berikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku, telah diizinkan Tuhan kukenakan pada jari manismu. Terimalah dengan sukacita. Tepuk tangan Bapak Ibu. Cukup sekali memberikan cincin. Abraham Pautan Pasaribu, cincin ini aku berikan padamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku, telah diizinkan Tuhan kukenakan pada jari manismu. Terimalah dengan sukacita. Tepuk tangan luar biasa. Tidak main-main. Dengan ucapan tadi saling pegang tangan. Saudara berdua telah saling mengikrarkan janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya, serta keluarga besar yang sudah lama mengasihi kalian berdua. Saya sebagai hamba Tuhan, Juniman Simajutak, meneguhkan pernikahan saudara Abraham Pautan Pasaribu dan Meli Agatha Tampu Bolon pada hari ini, Sabtu 7 Juni 2025, jam 10.15. Semoga kalian berdua senantiasa saling memandang dengan wajah berseri-seri. Coba lihat wajah Abraham. Penuh cinta kasih agar tetap bersatu dalam kesetiaan
yang akan menjadi sumber kebahagiaan sejati. Kini saya persilakan Abraham mengecup kening Meli. Ini permintaan orang banyak. Ya, buka cadar dulu ya, buka. Gak usah lama-lama ya. Ini kan hanya syarat aja nih. Luar biasa, tepuk tangan buat mereka berdua. Luar biasa. Sekarang kalian menghadap sini dulu. Bahasa yang paling agung adalah langit dan bumi akan berlalu, tapi satu titik, satu iota firman Tuhan tidak akan berlalu. Apa untungnya kalau seorang memperoleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Dunia tidak akan pernah berbanding sama dengan kebenaran. Jangan jual kebenaran, pelihara, belilah kebenaran. Dan ini adalah senjatamu, pakaianmu, perhiasanmu untuk mengasihi Meli dan keluargamu. Alkitab firman yang ini kasih sama Abraham. Dan ini adalah juga surat 3 dari gereja. Saya kasih surat nikah kepada Meli. Mengapa harus kepada Meli? Karena istri itu penolong, pengingat, sama seperti Roh Kudus, membimbing, menolong, menjaga, menghiasi rumah tangga, mengasihani. Kasih sama Meli supaya dijaga itu surat nikah itu. Ya. Kemana-mana tuh ngapal tuh Alkitab, biar selalu ada bergema firman Tuhan di hidup sehari-hari. Kalian boleh menghadap ke sana sambil kita menyampaikan berkat buat pernikahan mereka berdua. Mari kita tunduk kepala. Segala puji dan hormat bagi Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan, yang memberikan hari ini menjadi hari pencapaian bagi perjalanan seorang pemuda lajang dan seorang wanita, di mana mereka Tuhan telah mengikat janji untuk hidup bersama dalam sebuah kehidupan yang baru. Tentu ini peristiwa besar sekali terjadi dalam hidup mereka Tuhan, peristiwa yang mahal, peristiwa yang memulai sejarah perjalanan hidup mereka. Tidak banyak Bapa yang bisa kami mohon kepadamu, Engkaulah sumber kekuatan, pengetahuan dan hikmat. Yang kami mohon kepadamu, bersama Engkau mereka kuat, bersama Engkau mereka memperoleh penghiburan, bersama Engkau mereka boleh memetik hikmat di atas segala hikmat. Bersama Engkau ya Bapa, mereka boleh mengasihi, mereka boleh menjadi penolong, mereka menjadi pribadi yang baik hati. Tuhan, mereka telah berjanji di hadapan jemaat-Mu, terlebih di hadapan-Mu. Engkau yang memegang janji mereka itu Tuhan. Berikan kepada mereka kekuatan oleh Roh-Mu, supaya mereka berjanji, yang berjanji boleh setia, komitmen kepada apa yang mereka janjikan. Kami tahu Bapa, kami terlalu berat untuk berjanji, tapi kami harus berkomitmen untuk mengikut kebenaran-Mu semata-mata. Berkatilah Tuhan perjalanan hidup Abraham Pahotan Pasaribu bersama Meli, mengarungi kehidupan rumah tangga yang baru. Mereka menjadi besar oleh karena Engkau. Mereka akan bisa mengasihi ibu bapa mereka lebih daripada yang sudah pernah mereka lakukan. Mereka akan memikul tanggung jawab yang besar lebih daripada di masa lampau apa yang pernah mereka lampaui. Tuhan, arahkan berkat-Mu atas hidup mereka. Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu senantiasa yang tidak boleh diambil oleh dunia atas mereka. Tuhan, tancapkan firman pedang roh itu untuk memisahkan hal buruk dari mereka, supaya mereka berjalan di dalam kebaikan.
Hari ini Bapa, kami serahkan hidup mereka di dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Malita Sakuna. Mulai tema kawasan tomat nomor 2 di Batam. Nunga berdengan dengan lima acara pamasu-masun yang nakta. Nau majalo pasu-pasu permatanggawan marhide na poson itu hatta. Na perjulu pasahan kami tuhala amang pengurus amang pandita naksude jemaat Kristus nunga itu rade rohamuna amang ima napakoton dina muka perumah tanggawan yang akon nami asimarhani Tuhan bila madi hamunat kageceng umur asa ibasa untuk jualan hari lau pasatu memberitahu berita dauli di Batam jalan martabat kajolma naporsia si untuk Kristus holan hata mulia tu nabu ta pasanta ya mak di Batama namagohi pasu-pasuna sok semonima di kita salhubna amang inang sok semoni di hulu-hulu nami bergadi turuhan nami nunga roh kita sude ima dinam menyaksikan yana kota pahuputa dinam manjalo pasu-pasu parumah tanggau asar pelumah itu di balik nyata asa anggian yana kota nang manjalo pasu-pasu parumah tanggau gabe keluarga Citiruon
jalan keluarga na sukses, jalan keluarga na terberkati. Sok-sok nima di kita selalu na. Sok-sok nima dong di hamuna raja ni ulah-ulah nami rajai duksi dengan non pamasu-masu non raja nami laus di sondo hita ima rap mengatur indah nelas dohon minum air setiu-tiu huhud pasahaton hu majalo adat habar tusi hawa hotai sok-sok ni mari hamuna saluhna umat jemaat Kristus na adong dison las magukon nami tu hamuna saluhna amang duksi dengan lupa masuk-masunon rak makalasok mahita mengaton dengan las do minum air setiu-tiu na di batupan ni hasu kutub bolon astaka sematu so di kondisi itu ada ulung nami asa sah madu tusulu satu wantian di tiga ras jalan tu bentong di rodang ni bulan nung ngatakas begitu tu dina manjalo masuk-masuk perawatan gau anakka burunta di jolo ni Tuhan sah mana situ banggabian tukar kurasa jala totong ma diramoti Tuhan horas ma kita sorima atas kami siap hasu futur para anak mulai Tuhan. Horas salam sohona mewakili suhut berburu mandok mulai do perjulu tua mata di bata na mengalehon hari nauli dihita sedarion ima naum majalo pasu-pasu perbugason ima buru nami do helanami sian joro di Tuhatta sian naposona Tuhamu akan naginasaga apa raja di dongan sahuta raja di dongan tubuh raja di dongan pemurunan raja ni ale-alenan tarlumu bima raja ni ulah-ulah nami sian gijang satu toro dohon amanta pemulan yuria nah dohon nami mama oleh budang di siala hari diumuna di bagasan Ariano dan terbalas kali ini saya tuatama nama baloson subi mardipak gada dia akka hari nani dia umuna imalau madohoti di pesta dohot pamasu-masuan ni buru nami dohot helanami so aku ni semonau pinabuan ni raja ni pemuruan nami marga pasar itu pengiduan nami rak udur mahita tuingan anon mangan dan alas dot aik tiu-tiu laos uhud majalo adat sian pemuruan nami marga pasar ibu uhud pasal adat nagok tunasida menghitung adat asal malata molo tungadong dope sian kita nagumul zon na sodakotan udanan siang kami hatakon masongon gokon dojujo tuhamu na pinasanapan nami mulati ma perjolo pasat kami siala haroromuna dia apalah diariano mulati ma dito ata mulati ma dita saluna botima Orang tua bapak boleh berdiri berdampingan dengan orang tua saudara tadi.
Jolong masuk ma foto keluarga inti baru menolak jalan ke kita sedikit. Dah? Kalau tupe ubatan sehari majotaknya. Dah? Nah, yang foto nabi, kamu aja tuh keluarga inti. Ya. Nah, masa me berfoto? Berarti tinggal salah. Gabi adalah orang. Berarti tinggal salah. Oke, lanjut. Musik. Jadi di layanan ini, biar layanan kami, soal kata-kata yang ada suara di kedungan, 2 baris, 3 baris yang kuning putar arah, 2 baris yang dulu kosong di pas depan kursi. Karena pula kalau saya sudah biasa 3 baris sampai